Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, kelas 04 SAK 006 ingin mempresentasikan sekolah pasar modal. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Delia Yuliana Putri dan dua teman saya yang bernama Friska Laurentina Siregar dan Novita Puspasari. Yang pertama, apa sih investasi? Investasi adalah kegiatan menanamkan modal atau aset ke dalam suatu instrumen dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Tujuan utama dari investasi adalah untuk mendapatkan keuntungan dari dana yang diinvestasikan, baik dalam bentuk bunga, dividen, maupun apresiasi nilai aset. Kenapa investasi penting? Yang pertama, pertumbuhan kekayaan. Dengan berinvestasi, kita dapat membantu uang kita berkembang melalui bunga, dividen, atau kenaikan nilai aset. Dengan nilai investasi ini memungkinkan kita mencapai tujuan finansial seperti membeli rumah, pendidikan, atau pensiun. Yang kedua, mengatasi inflasi. Nilai uang kita cenderung menurun karena inflasi. Dengan berinvestasi, kita bisa menjaga daya beli uang kita, bahkan meningkatkannya di masa depan. Yang ketiga, keamanan finansial. Di masa depan, investasi membantu kita mempersiapkan dana darurat atau kebutuhan jangka panjang, seperti pensiun, sehingga kita bisa hidup lebih nyaman. Yang keempat, ada diversifikasi penghasilan. Selain dari gaji atau penghasilan utama, investasi bisa menjadi sumber penghasilan tambahan melalui keuntungan atau dividen. Yang kelima, mencapai tujuan keuangan. Apakah itu membeli properti, pendidikan anak, atau liburan? Investasi memberikan kita sarana untuk mengumpulkan dana yang diperlukan dengan lebih cepat. Yang keenam, manfaat pajak. Berdasarkan jenis investasi, seperti reksadana atau asuransi, memberikan keuntungan pajak, sehingga kita bisa lebih menghemat banyak uang. Yang ketujuh, meningkatkan kesadaran finansial. Dengan berinvestasi, kita belajar mengelola keuangan dengan bijak, seperti memahami risiko, diversifikasi, dan pengelolaan aset. Selanjutnya adalah langkah-langkah investasi. Yang pertama, tentukan tujuan investasi. Identifikasi tujuan seperti menabung untuk pendidikan, membeli rumah, atau pensiun. Yang kedua, evaluasi kondisi keuangan. Analisis pengeluaran, pendapatan, dan utang. Pastikan memiliki dana darurat sebelum memulai investasi. Yang ketiga, ada pahami profil risiko. Tentukan seberapa besar risiko yang siap ditanggung, apakah konservatif, moderat, atau agresif. Yang keempat, ada pilih instrumen investasi. Pilih instrumen sesuai dengan tujuan dan risiko, seperti saham, obligasi, reksadana, emas, atau properti. Yang kelima, mulai dengan dana yang sesuai. Jangan terlalu memaksakan dana besar di awal. Mulailah dari jumlah yang kecil tetapi konsisten. Yang keenam, bisa diversifikasi portofolio. Sebar investasi pada beberapa instrumen untuk mengurangi risiko. Hindari menaruh semua dana dalam satu instrumen. Yang ketujuh, pantau dan evaluasi investasi. Lakukan pemantauan berkala untuk memastikan investasi berjalan sesuai tujuan. Lakukan rebalancing portofolio jika diperlukan. Yang kedelapan, konsultasi dengan ahli. Jika merasa kurang yakin, berkonsultasilah dengan perencana keuangan atau ahli investasi. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi investasi. Yang pertama ada kondisi ekonomi. A. Pertumbuhan ekonomi. Ekonomi yang tumbuh baik cenderung meningkatkan laba perusahaan dan harga saham. Sebaliknya, resesi dapat menurunkan kinerja pasar. B. Inflasi. Inflasi yang tinggi dapat mengurangi daya beli uang dan mengurangi keuntungan investasi. Investasi yang dapat mengalahkan inflasi seperti saham dan properti sering lebih dipilih. Yang kedua ada kondisi pasar keuangan. A. Suku bunga. Suku bunga rendah biasanya mendorong investasi saham dan obligasi karena biaya pinjaman lebih murah. Suku bunga tinggi cenderung mengurangi minat pada saham dan lebih memilih instrumen yang lebih aman. Yang B. Ada volatilitas pasar. Pasar yang bergejolak dapat mengurangi minat investor karena resiko yang tinggi. Namun, investor berisiko tinggi bisa memanfaatkannya. Lalu yang ketiga ada faktor politik dan regulasi. A. Kebijakan pemerintah. Kebijakan fiskal atau moneter dapat mendorong atau menghambat pertumbuhan ekonomi, mempengaruhi keputusan investasi. B. Stabilitas politik. Negara yang stabil lebih menarik bagi investor karena memberikan kepastian hukum dan ekonomi. Lalu yang terakhir ada faktor sosial dan demografis. A. Perubahan demografi. Perubahan
Populasi seperti bertambahnya usia pensiun dapat mempengaruhi jenis investasi yang diminati, seperti obligasi dan produk pensiun. B. Perubahan teknologi. Inovasi teknologi membuka peluang investasi di sektor baru yang berkembang pesat. Perkenalkan, saya Friska Loredana Siregar. Saya akan melanjutkan materi dari Adel. Jenis-jenis investasi. Investasi berdasarkan aset. Yang pertama, investasi real atau real asset. Investasi yang berupa aset fisik atau nyata. Contohnya properti, rumah, apartemen, tanah, emas dan logam mulia, emas batangan dan perak, barang koleksi, lukisan, barang antik atau koleksi lainnya. Yang kedua, investasi keuangan atau financial asset, berupa instrumen keuangan seperti saham, kepemilikan sebagian perusahaan, obligasi, surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan, reksadana, investasi kolektif yang dikelola manajer investasi, deposito, simpanan berjangka panjang dengan bunga tetap. Lalu ada investasi berdasarkan waktu. Yang pertama, investasi jangka pendek, biasanya di bawah 3 tahun dan lebih liquid. Reksadana, pasar uang, deposito, saham untuk trading. Yang kedua, investasi jangka panjang untuk tujuan lebih dari 5 tahun. Properti, saham untuk dividen, obligasi jangka panjang. Selanjutnya ada investasi berdasarkan resiko. Yang pertama, risiko rendah cocok untuk pemula yang ingin keamanan lebih tinggi. Contohnya deposito, reksadana pasar uang, obligasi pemerintah. Yang kedua, risiko sedang untuk sudah siap menerima fluktuasi moderat. Contohnya reksadana campuran, obligasi korporasi. Yang ketiga, risiko tinggi untuk berpengalaman dan siap menerima fluktuasi besar. Seperti saham individu, kripto, dan forex. Investasi alternatif, peer-to-peer lending. P2P lending memberikan pinjaman kepada individu atau bisnis melalui platform online. Startup atau bisnis menanamkan modal pada bisnis yang baru berkembang. Cryptocurrency merupakan aset digital seperti Bitcoin, Ethereum, dan lain-lain. NFT atau non-fungible token, investasi dalam aset digital unik. Selanjutnya, jenis risiko dalam investasi. Yang pertama, risiko pasar. Perubahan harga aset akibat fluktuasi pasar, seperti saham atau reksadana. Contohnya, penurunan harga saham karena kondisi ekonomi global. Yang kedua, risiko likuiditas. Ketidakmampuan menjual aset dengan cepat tanpa mengurangi nilainya. Contohnya, properti yang membutuhkan waktu lama untuk dijual. Yang ketiga, risiko inflasi. Nilai investasi tidak berkembang sebanding dengan laju inflasi. Contoh, deposito dengan bunga 4% saat inflasi 5%, berarti daya beli menurun. Yang keempat, risiko kredit. Risiko pihak yang berutang gagal membayar. Contohnya, investasi pada obligasi perusahaan yang bangkrut. Lalu yang kelima, risiko suku bunga. Perubahan suku bunga mempengaruhi nilai investasi, terutama obligasi. Contohnya, naiknya suku bunga membuat harga obligasi turun. Yang keenam, risiko valuta asing atau kurs. Risiko dari fluktuasi nilai tukar mata uang dalam investasi internasional. Contohnya, investasi dolar AS menurun nilainya karena penguatan rupiah. Jenis pengembalian investasi. Yang pertama, keuntungan dari selisih harga beli dan harga jual aset. Contoh, ini apa berjalan dia perlembarnya dan menjual saham. jalan tadi ke gua mau mencapai dividen. Sebagian keuntungan dari perusahaan kepada pemegang saham. Contoh, saham memberikan dividen 5.000 per lembar. Yang ketiga, bunga. Penghasilan ini apa berjalan dia obligasi atau deposito. jalan tadi ke gua mau mencapai Yang keempat, pendapatan sewa. Keuntungan dari aset fisik seperti properti. Contoh, sewa bulanan dari properti yang dimiliki. Yang kelima, pengembalian total. Ini apa berjalan dia Gabungan antara jalan tadi ke dan gua mau penghasilan lain mencapai atau dividen atau bunga. Contoh, saham memberikan dividen sekaligus naik nilainya. Apa sih pasar modal? Pasar modal adalah elemen vital dalam sistem keuangan yang menghubungkan pihak yang membutuhkan dana, seperti perusahaan dan pemerintah, dengan pihak yang memiliki kelebihan dana, yaitu masyarakat dan investor. Dalam dunia ekonomi yang semakin kompleks,
Pasar modal tidak hanya menjadi tempat perdagangan berbagai instrumen keuangan, tetapi juga menjadi pendorong utama dalam menciptakan stabilitas ekonomi dan pertumbuhan jangka panjang. Keberadaan pasar modal memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk mendapatkan sumber pendanaan guna mengembangkan usaha, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing. Di sisi lain, bagi masyarakat, pasar modal menawarkan berbagai peluang investasi untuk mengolah kekayaan, mendapatkan keuntungan, dan melindungi nilai aset dari inflasi. Sebagai indikator utama kesehatan ekonomi suatu negara, pergerakan pasar modal sering mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap prospek ekonomi dan kebijakan pemerintah. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang pasar modal menjadi penting, baik bagi individu, perusahaan, maupun pemerintah. Perkenalkan, nama saya Novita Puspasari. Saya akan melanjutkan materinya. Struktur pasar modal. Struktur pasar modal terdiri dari beberapa komponen yang saling berinteraksi untuk menjalankan fungsinya. Yang pertama, ada emiten. Emiten adalah perusahaan atau entitas yang menerbitkan saham atau surat utang seperti obligasi untuk mendapatkan dana dari pasar modal. Emiten biasanya adalah perusahaan yang ingin mengembangkan usaha dengan cara mencari dana dari investor di pasar modal. Emiten dapat berupa perusahaan publik yang terdaftar di bursa saham. Yang kedua, ada investor. Investor adalah pihak yang membeli atau memiliki sekuritas seperti saham atau obligasi yang diterbitkan oleh emiten. Investor dapat berupa individu atau institusi seperti bank, perusahaan asuransi, atau dana pensiun. Mereka berinvestasi untuk mendapatkan keuntungan dari perubahan harga saham atau bunga obligasi. Yang ketiga ada bursa efek. Bursa efek adalah tempat terjadinya transaksi sekuritas antara emiten dan investor. Di Indonesia, bursa efek yang paling terkenal adalah Bursa Efek Indonesia atau BEI. Bursa menyediakan fasilitas bagi perusahaan untuk menawarkan saham kepada publik dan bagi investor untuk melakukan transaksi jual beli sekuritas. Yang keempat adalah perantara perdagangan efek atau broker dealer. Perantara perdagangan efek adalah perusahaan yang berperan sebagai perantara antara investor dan pasar modal. Mereka membantu investor untuk membeli atau menjual sekuritas. Mereka juga dapat bertindak sebagai dealer yang membeli atau menjual sekuritas untuk kepentingan mereka sendiri. Yang kelima adalah lembaga penunjang pasar modal. Lembaga penunjang pasar modal adalah lembaga yang menyediakan fasilitas atau layanan yang mendukung kelancaran pasar modal. Beberapa contoh lembaga ini adalah yang pertama, Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI. Lembaga ini bertanggung jawab atas penyimpanan dan pengelolaan sekuritas. Yang kedua, lembaga clearing dan penjaminan. Lembaga yang bertanggung jawab atas penyelesaian transaksi dan penjaminan terhadap resiko kegagalan transaksi. Yang keenam, ada Otorisasi Jasa Keuangan atau OJK. OJK adalah lembaga yang mengawasi dan mengatur pasar modal di Indonesia. OJK juga memiliki kewenangan untuk memastikan bahwa pasar modal beroperasi dengan transparansi dan keadilan, serta melindungi kepentingan investor. OJK juga bertugas untuk mengatur emiten, lembaga penunjang pasar modal, serta kegiatan transaksi di pasar modal. Selanjutnya ada instrumen investasi pasar modal. Yang pertama ada saham, yaitu kepemilikan perusahaan dengan potensi dividen dan capital gain. Yang kedua ada obligasi, yaitu surat utang dengan bunga tetap dan pengembalian pokok utang. Yang ketiga ada reksadana, yaitu investasi kolektif yang dikelola oleh profesional. ETF yaitu kombinasi saham dan reksadana yang diperdagangkan di bursa. Selanjutnya ada manfaat berinvestasi di pasar modal. Yang pertama, meningkatkan nilai kekayaan. Dengan memilih instrumen yang tepat, nilai investasi dapat bertumbuh secara signifikan dalam jangka panjang. Yang kedua, meningkatkan partisipasi masyarakat. Pasar modal memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memiliki saham perusahaan besar dan berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, memberikan likuiditas. Sebagian besar instrumen di pasar modal seperti saham memiliki tingkat likuiditas yang tinggi, memudahkan investor untuk membeli dan menjual asetnya. Yang keempat ada diversifikasi risiko.
Investor dapat menyebar investasi pada berbagai instrumen untuk mengurangi resiko kerugian. Selanjutnya ada cara kerja di pasar modal. Yang pertama, perusahaan melakukan IPO untuk menggalang dana. Yang kedua, investor membeli saham perusahaan di pasar perdana. Yang ketiga, setelah IPO, saham diperdagangkan di pasar sekunder. Yang keempat, investor melakukan jual beli saham melalui perusahaan sekuritas dan sistem BEI atau JATS. Penyelesaian transaksi dilakukan dalam waktu H+2 melalui KSEI. Kesimpulannya, pasar modal memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian, baik bagi perusahaan yang membutuhkan dana untuk pengembangan usaha, maupun bagi masyarakat sebagai sarana investasi. Pasar modal di Indonesia terus berkembang dan memberikan peluang yang besar bagi para investor untuk mendapatkan keuntungan. Namun, masih terdapat tantangan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat dan memperbaiki regulasi yang ada. Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang berkelanjutan dalam memperkuat pasar modal agar dapat berjalan dengan transparansi, efisiensi, dan memberikan manfaat optimal bagi seluruh pihak. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.